Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi Amang dan Ninang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Senin 27 September 2021, marilah terlebih dahulu kita mengambil sikap yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Renungan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Molo ikon memuji-muji au, aka hagaliukima hupa puji-puji. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita merasa lelah. Kesibukan kita di kantor, di perusahaan, di sekolah, bahkan di rumah tangga kita seringkali membuat kita jenuh. Bahkan para hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan juga kerap sekali merasa penat, baik secara jasmani maupun rohani. Rasa lelah terasa lebih parah jika kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak mendapat hasil yang kita harapkan. Saudaraku, soal merasa lelah dan lemah, jika tidak diatasi dengan benar, bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita kuno sering menggambarkan seorang suami yang pulang dari kantor dan melihat keadaan rumah yang porak-poranda, mengomel karena merasa istri yang di rumah tidak bisa mengatur rumah tangganya. Tidak heran jika sang istri yang sudah seharian bekerja keras di rumah akan merasa sedih dan bahkan marah karena merasa jerih payahnya tidak dihargai. Paulus dalam nats renungan kita hari ini mengungkapkan bahwa penderitaannya dalam hidup sebagai rasul Tuhan Yesus, Paulus menulis bahwa ia sudah banyak berjeli lelah dan bekerja berat, dan kerap kali ia tidak tidur, ia sering lapar dan haus, kerap kali dia harus berpuasa, merasa kedinginan dan tanpa pakaian. Hal ini bisa kita baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Sudah sewajarnya ia merasa khawatir dengan adanya jemaat di Korintus yang sudah lama dibimbingnya, lalu disesatkan oleh rasul-rasul palsu yang mungkin dianggap hebat dengan segala yang dibanggakan mereka. Jika Paulus adalah orang yang tidak kuat imannya, ia mungkin akan mengalami kekecewaan yang besar karena adanya orang-orang yang tidak menghargai segala pengorbanannya untuk jemaat di Korintus. Apalagi ia mempunyai masalah kesehatan kronis yang tidak kunjung sembuh, sekalipun ia sudah memohon kesembuhan dari Tuhan sebanyak 3 kali. Bukannya menyembuhkan Paulus, Tuhan justru berkata bahwa kasih-Nya kepada Paulus sudah cukup. Dengan jawaban Tuhan itu, Paulus bisa makin merasakan bahwa hidupnya tergantung kepada Tuhan. Kita boleh baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian A dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara kekasih, pagi ini jika kita bangun dari tidur dan mungkin masih merasa sangat lelah baik dalam hal lahir maupun batin, hal itu mungkin disebabkan oleh hal-hal dan suasana yang sedang kita hadapi.
Apalagi jika penghargaan, simpati, dan empati orang lain tidak pernah kita terima. Keadaan yang demikian memang bisa membuat kita merasa sangat lemah dalam menghadapi hidup ini. Tetapi jika kita mengingat Rasul Paulus dengan kelelahan serta penderitaannya, dan juga dengan adanya jemaat di Korintus saat itu yang tidak menghargai segala pengorbanannya, biarlah kita juga bisa bersikap seperti Paulus yang merasa bahwa kesulitan hidup justru membuat dia makin dekat kepada Kristus yang memberinya kesabaran dan kekuatan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian B dikatakan, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudara-saudara kekasih, dalam kehidupan kita tentulah terkadang kita merasa menjadi manusia yang paling lemah, baik karena beratnya beban, beratnya pekerjaan yang harus kita lakukan, dan juga dengan tidak adanya penghargaan atas setiap usaha yang kita lakukan itu, kita akan semakin merasa lemah. Tapi sebagai orang yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah sumber kekuatan, bahwa Kristus Yesus adalah penolong yang setia bagi kita, biarlah di dalam kelemahanmu, hidupmu senantiasa terberkati karena kekuatan dan kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebagai manusia, sungguh kami sering merasakan kelelahan. Kami sering merasa bahwa kami adalah manusia yang paling lemah. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Sekecil dan sebesar apapun yang kami lakukan, sering pula tidak berharga di mata sesama. Tapi firman-Mu pada hari ini menguatkan kami. Dan di dalam kelemahan itu pula lah kami harus memuji-muji Engkau ya Allah. Sebab di dalam kelemahan kamilah kami harus bermegah, supaya hidup kami senantiasa berpengharapan atas kuasa dan kebaikan-Mu yang akan menyertai kami. Berkatilah kami pada hari ini yang akan melakukan aktivitas kami. Beri kami semangat yang baru, pengharapan yang baru, bahwa segala kesulitan yang akan kami hadapi hari ini, Engkau akan bersama-sama dengan kami, dan Engkau akan menguatkan kami, memampukan kami menyelesaikan segala persoalan itu. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan hidup kami ke dalam kasih-Mu, kini kekal sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.